Pujilah Tuhan hari demi hari. Tuhan menyertai kita. Allah itu keselamatkan kita. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita mulai ibadah ini. Kita mau berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kalau kami ada pagi ini, karena kemurahan. Oleh sebab itu pagi hari ini, kami akan memuji, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Urapan Tuhan berada di atas hamba-hamba-Mu yang melayani pagi hari ini. Kalau masih ada kuasa roh yang akan mengganggu jalannya ibadah ini, keluar dari tempat ini dan hati pikiran kami. Pagi ini nama-Mu kami muliakan. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini semuanya? Tentunya luar biasa. Hari ini bukan hari Minggu ya Saudara ya. Hari Kamis untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk menerima kebaikannya dan yang luar biasa atas Tuhan kita. Amin Saudara. Lukas 24 ayat 50 dan 51. Lalu Yesus membawa mereka keluar sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus yang hidup. Amin Saudara. Yes. Alam semesta melukiskan melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana. Hosana, katakan layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkuasa dulu, sekarang dan
Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ya ralamana, ya ralamana, ya ralamana. Yes Lord, terima kasih Bapa. Luar biasa Tuhan. Luar biasa Tuhan, ini penyembahan kami. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Ya ralamana, ya ralamana, ya ralamana. Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini suara kami Tuhan, kami sembah Kau, kami sembah Kau. Hosana, Hosana, Kau layak Tuhan, dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Lebih semangat kita, mari kita bangkit berdiri, semua kita katakan layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Dengan segenap hati layak, layak dipuji, disembah. Amin. Amin Bapa. Amin Yesus. Dulu, Amin. sekarang, dan Yes, selamanya. Amin. Raja atas Yes. segala raja, namamu besar termulia. Dengan semangat kita katakan layak Kau Tuhan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu, amin. Namamu besar Tuhan, besar termulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ini kami Tuhan. Yes Lord, hadirat-Mu Yesus. Engkau luar biasa Yesus, Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami. Berikan penyembahan yang terbaik, berikan penyembahan yang terbaik. Bawakan suara kita, yes Lord. Ya Ralama, ini Tuhan suara kami Tuhan, yang mengagungkan namamu Yesus. Yes, yes, kami mengagungkan namamu, karena segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan.
hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Dengan penuh sukacita kita katakan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin Yesus. Pujian hanya bagi Tuhan. Segala kuasa dan kemuliaan bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Kita akan dengan semangat kita katakan segala kemuliaan. Ini kami Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi ke hadirat-Mu Tuhan. Kau memberi ria di hadapan-Mu Tuhan. Kau menari-nari di hadapan-Mu Tuhan. Kau bersorak-sorai bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi ke hadirat-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berucap syukur. Yang mau berdiri bersama saya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yes, lebih meriah lagi, lebih meriah lagi. Yes. Katakan kanan kiri, tengok kanan kiri walaupun gelap nggak apa-apa lah ya. Kanan kiri boleh buka masker dikit. Katakan hai shalom. Semua baik. Kamu cantik, kamu ganteng. Luar biasa di hadapan Tuhan. Amin saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi kita mau bangkit serukan nama Yesus. Amin saudara. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Amin. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit sekali lagi katakan, bangkit serukan nama Yesus, maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus. Menara
yang kuat, nama Yesus. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Siapa yang bersuka cita? Siapa yang bersuka cita? Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yes. Yang wanita katakan bangkit. Bangkit, suka nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Yang pria katakan bersama saya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, Menara yang kuat, nama Yesus. nama Yesus, Kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus, mari tepuk tangan di atas kepala. Nama Yesus, menara yang kuat. Yes. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Lebih semangat kita katakan nama Yesus. menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, Nama Yesus, kalahkan semua. musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, yes. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, yes. Sekali lagi, nama Yesus di atas segalanya. Mari tepuk tangannya untuk Tuhan. Yes, amin. Masih mau memuji Tuhan? Masih mau memuji Tuhan? Semangat untuk Tuhan. Kita mau masuk musim yang baru, amin saudara. Musim lepas masker, musim boleh ke mall, musim boleh jalan-jalan lagi seperti biasa, boleh jualan lagi seperti biasa, amin saudara. Mau masuk ke musim yang baru, berkat yang baru tercurah buat kita, amin saudara. Yes, musim baru. Bertata di dalam hatiku, Kau berkuasa di setiap jalan hidupku. Yes. Kau Tuhan, Kau Raja, ajaib perbuatan. Siapa namanya saudara? Yesus. Bagiku, katakan sekarang masuk dalam berkat yang baru, masuk dalam musim yang baru. Kau nyatakan hidupmu di dalamku, masuk dalam berkat yang baru, masuk dalam musim yang baru. Rancangan indah terjadi dalamku. Yes. Mari sama-sama kita belajar lagu baru ini ya. Amin saudara, masuk musim baru, katakan Kau bertahta di dalam hatiku. Kau berkuasa, Kau berkuasa di setiap jalan hidupku. Kau Tuhan, Kau Raja, ajaib berbuat. Siapa namanya? Panggil namanya Yesus. Kau segalanya bagiku. Sekarang masuk dalam berkat yang baru,
masuk dalam musim yang baru. Kau nyatakan hidupmu di dalamku, Masuk dalam berkat yang baru, masuk dalam musim yang baru. rancangan indah terjadi dalam. Lebih semangat katakan, sekarang masuk dalam berkat yang baru, masuk dalam musim yang baru. Kau nyatakan hidupmu di dalamku. Amin. Masuk dalam berkat yang baru, masuk dalam musim yang baru. Rancangan indah terjadi dalamku. Biar memuji Tuhan. Amin saudara, malah tepuk tangannya untuk Tuhan. Amin. Katakan sekarang masuk berkat yang baru. Sekarang masuk dalam berkat yang baru, masuk dalam musim yang baru. Kau nyatakan hidupmu di dalamku, masuk dalam berkat yang baru, Masuk dalam musim yang baru. rancangan indah terjadi dalamku. Lebih semangat katakan, sekarang masuk dalam berkat yang baru, masuk dalam musim yang baru. Kau nyatakan hidupmu di dalamku. Masuk dalam berkat yang baru, Masuk dalam musim yang baru, rancangan indah terjadi dalamku. Rancangan indah terjadi dalamku. Rancangan indah terjadi dalamku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah masuk musim yang baru. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, telinga kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bisa lakukan di keseharian kita. Makasih Bapak, kami bersyukur. Engkau luar biasa untuk kami Bapak. Saat ini kami masuk lebih dalam lagi. Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami buka telinga kami, kami buka hati kami, kami buka pikiran kami Tuhan. Akan Engkau bertahta di setiap kata, setiap kalimat dari yang hamba-Mu sampaikan pada kami. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman salah Kau menjaga. Ku kuat karena Kau Amin Yesus. menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bersama dengan segenap hati kita katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bukan hanya dari mulut kami Tuhan, tapi dari hati kami berkata amin, amin dan amin. Amin Yesus. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dengan segenap hati kita katakan sekali lagi, ku
Ku yakin saat kau berfirman. Yes, amin. Ku menang Amin Yesus. saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan dengan segenap hati dan iman kita, katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita bangkit berdiri semua. Kami panggil Ibu Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan. Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita naikkan pujian ini, kita katakan bahwa hidupku ditentukan oleh perkataan Tuhan. Amin. Amin. Hidup kita tidak ditentukan oleh COVID. Yes. Hidup kita tidak ditentukan oleh virus hepatitis apapun yang ada. Hidup kita tidak ditentukan dengan penyakit manusia atau apapun yang ada di dunia ini, dengan keadaan apapun juga. Ingat, kita perlu firman, dan hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Ambil ini dan bawa pulang berkatnya. Ingat senantiasa di dalam hati pikiran kita. Hidup kita tidak ditentukan oleh situasi dan keadaan, tapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Dan pagi hari ini kita boleh memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga. Biar kita tetap menjalin hubungan kita, menjalin hubungan kita dengan Tuhan, agar kenaikan ke surga itu sangat bermakna bagi kita semuanya. Naikkan pujian ini kembali, resapi kata demi kata. Ku yakin. Ku yakin saat kau berfirman. Saat Tuhan berfirman, ku menang. Saat kau bertindak. Saat Tuhan menggenapi firman-Nya, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Oleh perkataan Tuhan yang ada dan hidup. Ku aman. Karena ada perkataan Tuhan yang menjaga seluruh kehidupan kita. Kita menjadi kuat karena Tuhan senantiasa menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu Tuhan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yakini dengan iman, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak Bagi Tuhan tak ada mungkin. yang tak mungkin. Mujizatnya Terima kasih, disediakan bagi Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat Amin. dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Angkat hati kita kepada Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Ada firman Tuhan di dalam dunia ini. Ada firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam firman. Ampuni segala dosa kesalahan kami, sucikan kuduskan kami agar firman-Mu boleh menjadi benih yang subur, tumbuh berakar berbuah di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Engkau ada, membuktikan Engkau hidup, membuktikan Engkau berasal dari surga, bukan dari dunia. Terpujilah kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan dibawa duduk kembali. Saudara yang kekasih, shalom. Apa kabar saudara? Salam sejahtera untuk saudara dimanapun saudara berada, baik lewat onsite dan online pada pagi hari ini. Satu kesukaan yang besar kalau kita masih diberi kesempatan sampai hari ini masih bisa memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga. Dan terima kasih kepada tim musik dari Pak Arif yang boleh bersama-sama menyemangati kita di dalam pujian dan penyembahan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, setelah Yesus bangkit dari kematian selama 40 hari, Ia menampakkan diri kepada murid-muridnya, juga kepada orang percaya. Dan pada waktu itu, sebagai bukti bahwa Ia benar-benar hidup. Ya, Dia ada. Selama 40 hari, Dia ada di dunia dan mengalahkan maut. Kemudian hari yang ke-40 itu Dia naik ke surga. Nah saudara, dalam Yohanes 8 ayat 23, Yesus bukan berasal dari dunia ini. Kita baca bersama Yohanes 8 ayat yang ke-23. Nah saudara, membuktikan bahwa hari ini yang kita memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga, mengingatkan kita bahwa Yesus bukan berasal dari dunia ini. Yohanes 8 ayat yang ke-23. Lalu Ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bangga memiliki Allah, memiliki Bapa yang baik, Juru Selamat, bukan dari dunia. Amin. Nah oleh sebab itu, apa tujuan Yesus naik ke surga? Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar Alkitab, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang memberi kekuatan, yang memberi hidup kepada kita. Bahwa kenaikan Kristus ke surga mewujudkan bahwa Dia Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, baik di surga dan di bumi. Amin. Sebelum terjadi kenaikan Tuhan ke surga, Yesus sudah pernah menubuatkan. Jadi segala sesuatu yang terjadi belum pernah yang tidak dikatakan. Jadi segala sesuatu yang terjadi Tuhan sudah pernah mengatakannya. Tinggal kita menyimak atau kita menikmati atau kita memperhatikan. Kalau kita tidak memperhatikan atau tidak menikmati atau kita tidak menyimak, lewat semuanya. Dan tujuan Tuhan Yesus naik ke surga, poin yang pertama yang saya dapatkan yaitu Dia menggenapi nubuatnya.
Nubuat itu apa yang dikatakan sebelumnya dan yang akan terjadi, bukan ramalan. Ya. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 7 ayat yang ke-33 sampai ke-36. Yohanes 7 ayat yang ke-33 sampai ke-36. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku akan bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. 34, kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, kemana ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Dan ayat 36, apakah maksud perkataan yang diucapkan ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Ini nubuat yang Tuhan ucapkan jauh sebelum dia naik ke surga, jauh sebelum dia mati, jauh sebelum dia bangkit. Dia sudah katakan ini. Muridnya gak mudeng. Orang yang dengar-dengar apa sih artinya? Gak nyambung. Masa Tuhan ngomong, kamu akan mencari Yesus, tapi kamu tidak akan bertemu. Dan kamu tidak akan dapat datang ke tempat aku berada. Apa sih? Belum tahu. Terkadang juga kita baca firman Tuhan juga belum mengerti maksudnya. Belum mengerti apa artinya. Tetapi kita akan tahu kelak tatkala Tuhan bicara, tatkala kita alami, tatkala terjadi, baru kita ngomong, oh benar kata firman Tuhan. Amin saudara. Jadi Yesus naik ke surga, poin yang pertama, dia menggenapi nubuatannya. Apa yang dikatakan Tuhan tidak pernah bohong. Tinggal waktu saja yang menentukan. Poin yang kedua yang saya dapatkan, bahwa Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi kenaikannya merupakan pembuktian sekaligus penegasan kepada dunia bahwa ia benar-benar anak Allah, berasal dari surga dan kembali ke surga. Nah, poin yang kedua, Yesus menyediakan tempat di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama sampai yang ketiga, kita baca bersama. Apa yang dinubuatkan Tuhan tidak pernah salah. Apa yang dinubuatkan Tuhan ya dan amin dan tidak pernah gagal. Tuhan mati, Tuhan bangkit, Tuhan naik ke surga. Dan Tuhan menyelamatkan kita karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Yesus datang ke dunia menyelamatkan kita. Tidak hanya menyelamatkan, dia bertanggung jawab dari awal sampai akhir. Dia menyediakan tempat bagi kita. Amin. Baca Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Ayo baca dengan serempak 2-3 dengan suara yang keras sampai kuping kita mendengar. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. 2-3. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sama-sama kita katakan, amin. Inilah iman kita, inilah destiny kita, inilah tujuan hidup kita. Amin. Tujuan hidup kita bukan tatkala kita masih hidup ini, tidak. Tapi apa tujuan hidup kita? Setelah kita hidup ini, kita akan kemana?
Justru setelah kita hidup ini yang bersifat eternal, yang bersifat kekal, yang bersifat selama-lamanya. Di dunia selama kita hidup itu terbatas. Mau panjang umurnya, mau pendek umurnya, ada batasnya. Apa yang ada di dunia ada batasnya. Tapi untung kita memiliki Yesus yang tidak terbatas. Amin. Amin. Dan firman ini biasanya memang suka difirmankan di orang meninggal. Terus ada lagunya, dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Ya. Saking diingatkan terus, diulang-ulang di dalam ibadah penghiburan. Jadi jarang dikhotbahkan di hari-hari minggu biasa. Tapi pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, Tuhan Yesus menyediakan tempat di surga, bukan hanya suatu tempat yang fiktif atau sekedar kondisi, tidak. Tetapi benar-benar tempat itu suatu lokasi yang ada. Saya pernah diberi mimpi mengenai tempat ini. Satu kali tatkala berapa tahun yang lalu saya sakit. Dan saya bisa melihat diri saya sendiri. Ya. Saya bisa melihat diri saya sendiri bahwa semakin lama semakin tinggi saya berada. Saya bisa melihat saya di kasur rumah sakit itu kan cuma sebegini kalau operasi, ranjangnya kecil. Itu saya bisa melihat diri saya sendiri. Lalu saya naik lagi semakin jauh. Yang saya dengar bukan tangisan, bukan. Tapi yang saya dengar itu pujian dan dengan satu bahasa yang saya nggak ngerti bahasa apa. Tapi rasa hati itu sukacita. Rasa hati itu damai, tentram dan naik semakin tinggi. Lalu pada waktu naik semakin tinggi, saya berjumpa dengan ayah saya. Dan pada waktu saya berjumpa dengan ayah saya sampai di satu tempat yang terang. Saya katakan, loh Pi, kok Papi beli rumah nggak ngomong sama anak-anak? Lalu enggak jawab. Ya. Lalu enggak jawab, saya masuk ke rumah itu, nggak ada dapurnya saudara. Terang banget, terangnya kayak terang halogen. Bukan putih, bukan kuning. Terangnya halogen itu loh, lampu halogen. Ya. Terang banget, nggak ada dapur, nggak ada nih. Bagus banget. Terang banget. Kopi, rumah kok begini? Nggak ada dapur, nggak ada kamar, nggak ada nih. Terang banget dan besar. Rumah ayah saya. Saya keluar, saya lihat situasi di luar. Loh, kok orang-orang pada pakai seragam? Saya ngomong begitu. Seragam putih-putih semuanya begitu, kayak jubah begitu. Emang ini ada acara apa, Pi? Enggak jawab. Cuma ketawa aja ayah saya. Ya, glowing gitu, kincelang, celang. Saya belum mengerti. Dan ada terapnya gitu. Tapi bisa kelihatan, loh sana juga pakai seragam, oh mereka lagi nyanyi-nyanyi, sukacita semua. Saya lihat ke bawah ada juga segerombolan dan suasananya itu sukacita. Gitu. Terus saya lihat gitu, waduh hati sukacita ya, senang banget. Banyak, dan saya lihat teman-teman papi saya dan papi saya pendeta, banyak jemaatnya juga, dan om tante yang sudah berpulang. Kok saya amati, tapi saya nggak nyadar kalau itu yang sudah berpulang, tidak, karena saya ada di situ, saya lihat. Cuman satu kata yang papi katakan, ini rumahmu belum jadi, loh, gitu. Yang lain sudah bagus, ini tinggal genteng doang, begini ya belum jadi. Ini rumahmu. Loh, bet aja, saya pulang, saya turun. Ya nggak turun ya udah sampai di situ doang. Lalu saya melek, baru saya dengar nangis.
Semuanya nangis. Terus si suster yang di sebelah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sambil bawa jarum rumah sakit itu, jarum jahitnya sekantong begitu banyak. Alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Terus saya lihat sekitar, kenapa? Saya bilang, alhamdulillah. Terus ibu saya di sebelah, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah saudara, saya berterima kasih kepada Tuhan yang ngelihat rumah saya belum jadi gitu loh. Kalau jadi ya udah hari ini saya juga nggak ada begitu ya. Ya itu terserah Tuhan lah ya, waktu terserah Tuhan. Tapi setelah saya sembuh, setelah saya baik itu, ibu saya bercerita, ih kamu tahu nggak itu waktu itu kamu ya udah 4 jam kamu nggak sadar-sadar, ya semua orang udah nangis, semua orang udah, dokter udah bilang kamu udah begini loh, jadi kaki udah di atas, pendarahan yang nggak kira-kira, kaki di atas, kepala sudah di bawah. Saya pada waktu sadar saya gini, ini masih dikasih kayak petinju itu loh, dikasih karet, tuh, saya gitu kan, dan gigi saya rompal semuanya. Saya tanya kenapa suster? Oh tadi sudah ibu ngancing gini, dicongkel, diusahakan dicongkel sampai rompal semuanya, dimasukkan karet. Terus ibu saya bercerita, mami sudah dikasih penglihatan kamu di pangkuan, lagi dielus-elus, bersinar. Lalu mami katakan, Tuhan pulangin anak saya, Tuhan pulangin anak saya. Terus mami saya berdoa. 4 jam lebih saya gak sadar, 4 jam lebih. Ya. Jadi jalan ke surga itu bukan 4 jam, bukan, ya sedetik juga nyampe. Tapi saya gak sadarnya tuh menurut, ya saya gak tahu kan menurut cerita. Ya. Kata Pak Timothy sudah mondar-mandir nangis, pokoknya semua udah menangis. Karena sudah no hope. Ya. Sehingga kaki, tangan semuanya udah diinfus, udah banyak jarum di tubuh saya mengejar pendarahan, darah yang keluar pecah itu. Lalu ibu saya katakan kamu sudah dielus-elus di atas. Mami bilang kembalikan. Dan akhirnya kamu tuh digelundungin, nih gitu. Oh mami terimalah katanya gitu. Haleluya, puji Tuhan. Kamu sadar. Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Dia tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh hati. Saya bersyukur, berterima kasih memiliki Allah yang hidup. Kalau hari ini kita boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan firman-Nya ingatkan, di rumah Bapakku banyak tempat. Yes, memang ada, memang banyak. Rumahnya semuanya terang saudara. Rumahnya semuanya gak ada yang kelip-kelip, gak ada. Semua terang halogen. Itu di luarnya juga terang, pokoknya terang semualah. Dan saya berterima kasih. Walaupun sebentar saya boleh ngintip sorga itu kayak demikian. Oleh sebab itu saya semakin antusias, saya semakin menggebu-gebu. Tatkala saya down, tatkala saya lemah, saya ingat lagi dan saya bangkitkan kembali. Siapa yang bisa motivasi diri sendiri? Yaitu diri sendiri. Yuk kita bangkitkan, jangan kita dikalahkan dengan keadaan. Ingat di rumah Tuhan banyak tempat. Amin. Poin yang ketiga yang saya dapatkan, apa tujuan Yesus naik ke surga? Yaitu mencurahkan rohnya. Tuhan Yesus mencurahkan rohnya, kita baca di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Ya, Tuhan ingatkan kita bahwa setelah kita diberi tempat, bahwa Tuhan naik ke surga, Tuhan tidak biarkan kita sendiri. Tuhan tidak tinggalkan kita yatim piatu. Tapi Yohanes 16 ayat 7, mari kita baca bersama 2-3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Katakan, amin. Tuhan katakan, lebih berguna aku balik ke surga. Iya bayangin aja saudara.
Kita jauh di Indonesia. Kalau Tuhan cuman ada di Timur Tengah, Tuhan cuman ada di Israel. Yang ikut Tuhan doang, yang bisa sama Tuhan. Lah kita yang di Indonesia mau daftar sampai kapan juga ya mungkin bisa. Tapi sampai daftar yang ke berapa ribu nggak tahu. Tapi perkataan ini benar. Aku lebih berguna pergi. Dan aku menyuruh penghibur itu menemani kita. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayat yang ke-13 firman Tuhan ingatkan kepada kita. Aduh. Yohanes 16 ayat yang ke-7 Tuhan tadi katakan lebih berguna. Yohanes 16 ayat yang ke-13, 2-3. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini tadi yang saya katakan. Bahwa Tuhan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tergantung kita peka atau tidak. Tergantung PDKT kita. Tergantung hubungan kita dengan Tuhan. Jangan dimatikan dulu, biarkan itu ayat dulu. Ya. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini nubuat-nubuat yang Tuhan berikan lewat kita. Kalau kita taat setia akan baca firman Tuhan, kita tahu. Seperti ini kenapa terjadi COVID belum selesai, ada hepatitis, nanti belum selesai juga ada apa lagi. Lah Tuhan udah ngomong penyakit sampar. Kenapa perang Ukraina, perang Rusia, lah Tuhan juga ngomong bangsa akan bangkit melawan bangsa. Jadi tenang, enggak menjadi galau. Ia memberitakan kepada hal-hal yang akan datang. Tadi Tuhan katakan adalah lebih berguna dia naik ke surga. Ya. Adalah lebih berguna dia berangkat ke surga, menyediakan tempat untuk kita. Dia menyuruh rohnya datang kepada kita, roh kebenaran, memimpin. Manusia tuh kalau tidak dipimpin akan liar, saudara. Manusia kalau tidak ada rambu-rambu, dia akan jalan seenaknya. Ada rambu-rambu aja kadang-kadang tidak ditaati. Ada firman aja terkadang dilalaikan. Lah nyimpang sedikit gak apa-apa. Siapa kata gak apa-apa? Gak apa-apa kata kamu. Tapi akan berakibat besar tatkala kamu menghadapi sesuatu hal. COVID sebenarnya menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa sewaktu-waktu manusia bisa meninggal. Siap tidak siap mati. Lalu di manakah kita? Jangan mau di neraka. Jadi dengan adanya COVID banyak pelajaran yang kita dapatkan. Siap sedia keadaan kita untuk setiap waktu. 2, hidup jadi bersih. Cuci tangan, ya, pakai masker. Diingatkan senantiasa untuk kita berbicara dengan orang dengan keadaan yang bersih, keramas, segala macam diingatkan bahwa udara ini banyak polusi. Kalau kita pelajari dari sisi COVID, memang buruk, tapi banyak juga baiknya. Oleh sebab itu kita dilatih dengan dunia COVID itu, musim COVID itu 2 tahun lebih tidak mudah. Ya. Kalau kita bisa mengambil maknanya, kita akan berterima kasih kepada Tuhan. Ya, segala sesuatu yang Tuhan izinkan, jangan kita lewatkan atau lalui begitu aja tanpa satu ada kesan di dalam hidup kita. Roh Kudus, Tuhan naik ke surga, dia memberikan roh kebenaran, Roh Kudus. Dia memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Ingat, ada pemimpin kita, banyak pemimpin yang melenceng, banyak pemimpin yang ngajarkan minggir-minggir sedikit. Banyak pemimpin yang mengajarkan tidak benar. Tapi roh kebenaran ini memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Surga neraka ditentukan tatkala kita hidup.
Di mana kita pilih, di mana kita berada, di mana kita lakukan, kita bisa melakukan untuk terus jalan ke surga atau ke neraka. Tapi kalau pagi hari ini kita ada, Tuhan naik ke surga, Dia mengirimkan rohnya untuk memimpin kita dalam sebuah kebenaran. Amin. Bersyukur kita kepada Tuhan. Dan poin yang keempat yang saya dapatkan, bahwa Tuhan Yesus naik ke surga menyatakan pernyataannya. Atau kita selesaikan dulu Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26. 23. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, firman Tuhan untuk direnungkan, bukan untuk diargumentasikan. Bukan argue atau bukan dengan tafsir-tafsir sendiri yang seenaknya, tidak. Tetapi di sini diingatkan bahwa Roh Kudus, Tuhan naik ke surga, Tuhan tidak lepaskan kita demikian saja. Dia berikan roh kebenaran, Dia berikan pemimpin roh, Dia berikan Roh Kudus. Jadi setelah peristiwa naik ke surga, murid-muridnya berdoa 10 hari, dan di hari yang ke-10 yaitu genap 40 tambah 10 menjadi 50, yaitu hari Pentakosta. Hari Minggu tanggal 5 Juni yang akan kita rayakan. Jadi setelah naik ke surga, biasanya ada hari pencurahan Roh Kudus, memperingati hari pencurahan Roh Kudus selama 10 hari. Nah, nanti gereja kita akan memperingatinya. Nah, penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia yang mengajarkan. Saya yakin dan percaya, bila saudara melakukan sesuatu hal, ya, padahal saudara tahu ini nggak baik. Ada 2 suara di hatimu. Satu suara roh kebenaran itu bicara yang memimpin hidup kita. Jangan. Tapi kita argue sendiri. Wah, kapan lagi ini untungnya besar? Jangan. Itu tidak baik. Jangan. Kapan lagi Tuhan? Sekali lagi Tuhan katakan jangan. Dia yang memimpin, mengingatkan, tolong firman-Nya jangan dihapus dulu. Dia yang memimpin, Dia yang mengingatkan. Ya. Dia diutus Bapa dalam namaku, Dia mengajarkan kita. Kan kalau kita taat, kalau kita mau melakukan firman Tuhan, pasti kita tidak akan lakukan. Sekalipun mungkin itu kelihatan uangnya banyak. Tapi ingat, setan tuh kalau menjanjikan uangnya banyak, pasti lobangnya juga lebih gede daripada uangnya yang ada. Tapi kalau Tuhan mungkin kelihatannya sabar, mungkin juga kelihatannya tidak banyak, tapi dengan sejahtera, dengan sejahtera kita terimanya dengan sabar, karena di dalamnya ada unsur-unsur pelatihan, dan tatkala kita terima berkat besar itu, kita dimampukan menikmati. Diberikan roh menikmati. Ya. Ada orang kaya tapi tidak bisa menikmati. Makan ditimbang, makan ini gak boleh, itu gak boleh, ini gak boleh. Jadi kamu makan apa? Cuma nasi merah. Sama apa? Godok-godokan sayur. Ngiler lihat yang lain makan sate babi, sate kambing, sate segala macam sate ada. Tapi Tuhan memimpin, mengajarkan, mengingatkan kepada kita. Tuhan tahu manusia itu profesor lupa. Kalau ditanya apa? Oh ya lupa. Oh ya lupa. Jadi Tuhan senantiasa ingatkan, tinggal kita mau atau tidak baca. Mau atau tidak kita lakukan, mau atau tidak kita diingatkan, rela atau tidak hati ini dibentuk untuk tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Keputusan di tangan kita. Tapi saya yakin dan percaya kalau kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, pasti kita akan mengambil jalannya Tuhan. Tidak mau ikut dengan setan. Kita berani katakan tidak untuk segala rencananya
iblis. Amin. Dan kita katakan yes, walaupun menyangkal diri, ikut Tuhan, pikul salib, tapi tujuannya jelas, yaitu surga. Amin. Tuhan naik ke surga. Tujuan Tuhan naik ke surga yang keempat, menyatakan penyertaannya. Matius 28 ayat yang ke-20. Saya yakin dan percaya melalui Roh Kudus kita dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam firman-Nya untuk kita lakukan. Kita baca 2-3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Katakan, amin. Ya, kalau kita amin itu ibarat surat itu distempel, di meterai, jepret. Ya, kita meteraikan di hati kita. Kalau ada firman benar-benar memberi kekuatan, kita nggak usah disuruh ngomong amin, kita katakan amin. Dan Tuhan naik ke surga, tujuan Tuhan naik ke surga, menyatakan penyertaannya kepada kita. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan kita yang ada diberi tugas, Tuhan memanggil kita untuk menyampaikan, membawa kabar baik. Jadi jangan pernah takut saudara, tapi juga jangan ceroboh. Ya. Jangan pernah takut tapi juga jangan ceroboh. Berapa kali saya pergi ke tempat-tempat yang krusial, berapa kali Tuhan utus saya pergi ke tempat-tempat yang berbahaya. Saya cuma yakin bahwa penyertaan Tuhan sampai kepada akhir zaman. Ya. Yang paling, ya semua sih saya nggak akan lupakan. Baik di domestik, baik di luar negeri. Tapi yang paling nyata dalam kehidupan saya tatkala saya ada di Cina itu. Saya udah dikelilingin dengan polisi, dikelilingin rakyat, udah mau ditangkap. Ya. Dan polisi itu sudah bawa senjatanya begini saudara, laras panjang. Ya, brand yang begini-begini, dua, yang satu komandannya di tengah. Saya kagak ngerti. Saya tahu, lu minta paspor gua, saya tahu. Ya. Tapi saya mau ngomong apa kalau ngasih paspor di Cina, ya sama aja seperti beginilah. Nyelundup Alkitab 20 Alkitab, 1 Alkitab 10 tahun, 20 Alkitab 200 tahun. Gak sampai 200 tahun mati di penjara. Ya. Berapa kali saya nyelundup Alkitab. Dan pada waktu saya ada di Cina itu di Chunhai, mau masuk ke gereja yang bawah tanah itu saya jalan kaki. Naik bis turun, jalan kaki. Nah disitulah saya ditangkap. Udah dikerumunin dengan massa. Gua kagak ngerti. Yesus tolong. Saya bilang, dalam nama Yesus siraparatara sikaramaralayarama hurrabalayara sikaramalanya. Weh, polisinya begini. Dia ngomong lagi, polisinya ngomong begitu, ngomong bahasanya dia. Saya jawab lagi pakai bahasa roh. Lu gak ngerti bahasa gua juga gak ngerti bahasa lu. Sira bakaralayara sindara baralayara hurraya barasikaralaya mana. 3 kali begitu. Dia membentak saya, dia kasih begini, dia keluarin macam banyak buku paspor. Gua tahu, saya bilang gitu. Tapi gua tidak bodoh. Saya tahu Tuhan menyertai saya sampai akhir zaman. Di dalam penyertaannya membawa berita kabar keselamatan. Terus saya kata, ya Rabah sikaramaralayan sindara. Hati mah deg-degan saudara. Hati mah Yesus tolong, Yesus gue tahu mau ditangkap ini. Yesus tolong, Yesus tolong. Lalu komandan bilang, ha. Wah saya dianggap sinting saudara. Mendingan gue dianggap sinting, selamat bisa pulang. Lalu polisi itu bilang, ha. Dia komandokan begini, rombongan yang ikut dia, rakyatnya disuruh bubar semuanya. Dia katakan, hiya, ha. Wah, ya udah biarin aja. Saya dikatakan sinting, bubar saudara. Malam itu saya bisa masuk lagi ke lorong.
Saya berdoa ternyata di lorong itu, di satu kampung itu, setiap anak laki umur 17 itu gila. Dan banyak anak laki diselamatkan. Jadi semua anak laki itu ditenteng sama mamanya masuk ke lorong itu. Ya lolak begitu, bahasa Prancis lolak, ditenteng dan tidak dilepaskan. Saya tanya, diterjemahkan karena bahasa daerah. Saya tanya dia kenapa mesti dipegang? Karena anak lagi di sini setelah 17 itu gila dan gilanya tuh bawa parang pengen bunuh orang. Satu kampung ini ibu, darah Yesus. Kami berdoa. Kami puji menyembah Tuhan. Saya katakan lepaskan, dalam nama Yesus lepaskan. Lah polisi aja dilawan, dia bilang kantor polisi dihancurkan, polisi mau diparang. Saya bilang dalam nama Yesus lepaskan. Lepaskan, dia tenang, walaupun dia nggak ngerti bahasa saya. Ada penterjemah, tapi kami memuji ada kuasa dalam darahnya. Terus kami memuji menyembah, mana bisa firman. Dia ngerti juga enggak, orang baru semuanya. Cuma muji menyembah, saya ajak puji menyembah. Saya katakan dalam nama Yesus, segala kutuk di tempat ini dilepaskan, diangkat oleh darah Yesus di kayu salib. Dalam nama Yesus, blak jatuh dan teriak semua. Nah pada waktu teriak itu saya udah dek kembali. Aduh kalau sampai kedengeran lagi di depan, gue ditangkap lagi ini. Langsung pintu semua hordeng, jendela ditutup. Tambah gak bisa napas saudara. Saya tinggi begini, tempatnya aja segini. Di lorong, di dalam tanah begitu. Dan setelah selesai, amin. Mereka saling menyapa. Mama-mamanya itu pelukin dia, senang. Dan besoknya saya datang ke tempat itu, daerahnya sebelahnya lagi, sama seperti itu. Dan dia katakan anaknya semua sudah sembuh, dahsyat Allah kita. Sorak-sorai daun Tuhan kita, membuktikan bahwa ada penyertaan Tuhan. Jangan takut. Ya. Kalau Tuhan suruh, tapi kalau Tuhan nggak suruh ya jangan main-main, jangan mencobai Tuhan. Banyak hal, banyak tempat yang saya seperti itu, yang saya katakan krusial itu. Tapi membuktikan bahwa aku menyertai kamu. Tatkala kita mengajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Tatkala kita mengajarkan orang-orang, jangan takut, aku menyertai kamu. Bukan detik itu saja, tapi sampai akhir zaman. Amin. Haleluya. Berkat-berkat dari Tuhan Yesus naik ke surga. Biarlah kita tidak lupakan dan kita tidak hanya lewatkan demikian saja. Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja. Roma 8 ayat 28, 23 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Musik bisa siap untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mau baik, mau tidak baik di pemandangan kita, tapi kalau Tuhan anggap itu baik, Tuhan tetap konsekuen jalani menggenapi firman-Nya bahwa Allah turut bekerja. Sama-sama kita katakan 2-3, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Stop. Kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Sama lebih keras lagi katakan kita mengasihi Tuhan. Amin. Firman ini untuk kita. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Dalam segala sesuatu. Mungkin bagi kita lihat ini kurang baik Tuhan. Tapi Tuhan bekerja. Ini baik nak. Akan mendatangkan kebaikan bagimu. Kita tidak pernah lepas pantauan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah lepaskan kita sedetik pun. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun Tuhan ada di surga. Tapi Dia mengutus roh penghibur. Roh kebenaran, memimpin, mengingatkan kita untuk terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Allah turut bekerja.
mendatangkan sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Filipi 4 ayat yang ke-19. Tuhan Yesus naik ke surga, menyatakan penyertaannya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita piatu, tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Apapun keadaannya, saat kita sendiri pun Tuhan tidak pernah meninggalkan. Banyak hal dah saudara, kalau saya ceritakan gak cukup waktunya. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, gak pernah meninggalkan saya. Saya berani berkata ini karena bukan hanya teori, tapi dalam pengalaman-pengalaman sekian puluh tahun saya bersama Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Sekalipun mungkin ada sesuatu yang kayaknya aduh Tuhan, di mana ini Tuhan, di mana Tuhan. Tapi satu saat Tuhan membangkitkan kita, mengingatkan, dan Tuhan tidak pernah menyertai, tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita. Filipi 4 ayat 19, 23. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi yang lebih keras, 23. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kalau baca firman dengan iman, katakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. 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 Percaya saudara, bahwa tujuan Tuhan ke surga bukan meninggalkan kita, tapi Dia akan datang kembali seperti Dia naik ke surga. Dia penolong yang setia. Dia memberikan Roh Kudus, Roh penolong. Singer bisa bantu? Ialah firman Tuhan. Saya simpulkan pada pagi hari ini bahwa tujuan Yesus naik ke surga, satu, menggenapi nubuatnya. Dua, menyediakan tempat bagi kita semua. Tiga, mencurahkan rohnya. Yang di dalam pencurahan rohnya itu memimpin kita, menolong, menghibur, mengingatkan kita untuk berjalan senantiasa dalam kebenaran Tuhan. Dan yang keempat, Tuhan naik ke surga, menyatakan penyertaannya. Aku menyertai sampai kesudahan alam. Karena Dia penolong yang setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Saudara, naikkan pujian ini dengan iman. Kalau saudara belum bisa menaikkan pujian ini, dengarkan hayati. Saya yakin dan percaya pagi hari ini Roh Kudus berbicara pada setiap saudara. Roh Kudus bekerja pada setiap saudara. Tidak ada firman Tuhan yang gagal. Tidak ada doa yang sia-sia. Dan tidak ada pujian penyembahan. Kalau kita naikkan benar-benar untuk kemuliaan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyentuh hati Tuhan. Dan Dia menjadi penolong, penghibur, memimpin, mengingatkan kita senantiasa untuk kembali ke dalam jalan kebenaran. Tuhan naik ke surga, tapi Dia menyertai, berbentuk dengan rohnya yang kudus. Roh Tuhan sendiri ada di dalam kita, dan kita di dalam Tuhan. Ya, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung.
dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Naikkan dari hati yang paling dalam, jangan takut. Ada penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Apapun keadaan kita pada pagi hari ini, dimanapun saudara berada, Tuhan adalah penolong, Tuhan adalah sahabat yang setia dan senantiasa memberikan kekuatan atas setiap kata. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Haleluya. Ingat, Tuhan menyertai kita sampai kesudahan alam. Buka hati kita, buka suara kita, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Dia adalah penolong, Dia adalah sahabat. Segala perkara yang Tuhan izinkan mendatangkan kebaikan. Tuhan ingin membuktikan bahwa Dia hidup, Dia menyertai, Dia membimbing kita, Dia mengingatkan kita, Dia memimpin kita, dan Dia ada atas kita. Terima kasih Tuhan. Kami ya percaya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau ada, Engkau penolong yang ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala perkara, angkat tangan kanan kita kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, Di Kau yang dalam memberi Dia kekuatan yang atas setiap kami. memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. tetap percaya, Tuhan setia. Oh, oh. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tuhan Yesus penolong, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan Yesus penolong, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya,
percaya Tuhan Tetap setia. percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Sorakan haleluya. Haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus-Mu, penolong, penghibur, memimpin, mengingatkan setiap kami. Kau yang menyertai kami sampai kesudahan alam. Kami yakin dan percaya Tuhan, kenaikan-Mu ke surga tidak sia-sia. Kenaikan-Mu di surga menyediakan tempat bagi kami. Amin. Memberikan Roh-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang dahsyat turun atas kami. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Tuhan, Roh Kudus senantiasa menyertai, mengejar setiap kehidupan kita untuk tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus, saya terima berkat Tuhan. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Kemuliaan untuk nama Tuhan. Haleluya. Selamat menikmati hari kenaikan Tuhan ke surga. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Gembala, luar biasa. Khotbahnya sangat memberkati. Mengingatkan, kadang mungkin menusuk, menegur, ya sudah. Itu memang harus kita terima. Amin saudara. Iya, saya mau sedikit kesaksian. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang boleh GPIA Keluarga Allah untuk memberikan kesempatan dan waktunya untuk Ibu Gembala dan keluarga besar GPIA, terutama Pak Jerry yang kebetulan memang teman saya. Iya, saya hari ini mengajak tim saya. Tim kami bernama Kayak Kue Baik. Kalau Ibu tadi saya barusan tanya sama Jerry, Ibu dari mana sih? Dari Pati, harusnya tahu ya Bu. Kayak Kue Baik itu artinya seperti itu aja. Memang agak nyeleneh, tapi ya itulah kami. Apa yang firman Tuhan katakan buat kita, seperti itu aja. Kita hidupi, kita hayati, kita imani, kita lakukan. Pasti baik. Amin saudara. Iya. Dan Kayak Kue Baik itu terbentuk bukan asal-asalan. Karena sedikit saya bersaksi untuk kehidupan saya. Ya saya berangkat dari Tegal, Ibu kalau tahu kota Tegal. Ke Jakarta untuk kuliah, semuanya normal. Sampai di titik dimana saya menikah, semuanya baik adanya. Nama saya Aris, saya punya seorang anak dan saya pernah punya istri. Nah kemudian setelah menikah, semua keadaan baik. Sampai saya 7 tahun setelah menikah saya baru punya anak. Semuanya baik. Tapi di tahun 2018 Tuhan berkata lain. Istri saya masuk rumah sakit karena stroke dan 2019 dia masuk ICU 3 minggu, total semua di rumah sakit 3 bulan. Puji Tuhan. Dari ICU dia bisa buka mata. Saya cuma bilang, mujizat pertama saya terima. Dia bisa pindah ke kamar biasa. Setelah 3 bulan di rumah sakit, mujizat kedua saya terima, karena dia bisa pulang ke rumah. Walaupun keadaannya memang tidak baik-baik banget. Tapi dia bisa di rumah, 7 bulan kemudian di rumah. Mujizat ketiga saya terima, dia dipanggil Tuhan pada waktu Paskah tahun 2020. Luar biasa. Yang saya mau saksikan, saat ini saya membawa album musim baru. Mungkin tadi Bapak Ibu bertanya untuk lagu yang setelah lagu praise yang pertama, lagu praise yang kedua, musim baru apa sih? Lagu siapa sih? Artis bukan? Gitu loh. Kayaknya gue gak pernah dengar gitu. Nah, lagu ini saya dapatkan, saya bukan pencipta lagu, saya hanya worship leader, saya pemain musik, tapi saya bukan pencipta lagu karena segala ciptaan hanya dari Tuhan. Saya punya album ini hanya menulis apa yang Tuhan beri buat saya. Selama saya 3 bulan di rumah sakit. Di tanggal 27 Juli 2019 tiba-tiba di Gojek. Saya dapatkan kata-kata itu, saya dapatkan nada itu. Luar biasa, saya sampai nangis di Gojek. Agak malu juga sih, cuman ya apa boleh buat karena itu keluar sendiri gitu. Kemudian saya rekam, terus saya WhatsApp ke rekan saya, Bang Noel. Dia juga bingung mau buat apa ya. Saya juga nggak ngerti buat apa. Yang penting Tuhan kasih kayak gitu. Ya udah, di tengah-tengah kegalauan saya cuma bilang,
lagu melo. Ya udahlah, orang lagi sedih. Udah, saya pikir di tanggal 27 Juli itu hanya satu yang bisa Tuhan kasih, yang saya bisa dengarkan langsung audible, langsung dalam hati, langsung dalam hati saya. Ya udahlah, cuma satu lagu ini, saya bilang, ya mau diapain ke terserah, saya bilang gitu. Tapi ternyata Tuhan berkata lain. Di dalam 3 bulan saya di rumah sakit, 2 hari, 1 minggu, 3 hari, 1 minggu, total saya bisa menulis 14 lagu. Luar biasa pekerjaan Tuhan. Dan hari ini saya membawa album pertama saya, 8 lagu. Sudah bisa saudara dengarkan, nanti akan ada di luar, sudah dijual juga. Kalau mau dengarkan silahkan, monggo dibeli. Saya juga akan memberkati dengan CD ini. Amin saudara. Mujizat yang Tuhan berikan bukan hanya yang baik atau yang plus menurut saya. Bukan dari sakit ke sehat, susah, miskin ke kaya. Tapi mujizat ketiga yang saya alami, istri saya dipanggil oleh Tuhan. Berat memang. Untung saya mengatakan sudah 2 tahun. Kalau saya mengatakan di tahun 2020, mungkin ada tisu di sini banyak banget pasti. Selama 2 tahun ini album sudah terilis di tahun 2020 bulan September. Almarhum istri saya juga sudah pernah mendengarkan 2 lagu dan sebelum dia meninggal. Luar biasa, dia juga suka cita. Dan saat ini Tuhan mengingatkan saya, sebar ke seluruh gereja, sebar ke seluruh anak-anak Tuhan. Mungkin banyak Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang menghadapi saudara sakit, teman sakit, mungkin spouse kita sakit, apapun. Saya nggak bilang gampang kok untuk melewati itu semua. Tapi manakala kita mau bergantung sama Tuhan. Saya bukan orang yang rohani-rohani sekali. Tapi saya coba diingatkan karena saya di profesi sebagai seorang worship leader mau nggak mau. Pas waktu 3 minggu istri saya di ICU, saya datang ke istri saya itu cuma menyanyi. Saya anggap aja ini mimbar saya. Jadi selama jam besuk itu saya 1 jam kalau tidak ada tamu, saya hanya menyanyi di depan istri saya. Itu saja. Kuat? Enggak kuat juga sih. Cuma ya Tuhan memampukan. Itu aja. Jadi apapun masalah kita semua, apapun masalah Bapak Ibu Saudara sekalian, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Amin. Ku percaya mujizat. Saya akan menyanyikan lagu pertama di dalam album ini. Singer mau bantu? Ya. Kau Tuhan sempurna untukku, kasih-Mu selalu baru. Ajaib Kau menjagaiku, bagaikan biji mata-Mu. Pemeliharaanmu dahsyat, Kau dekap diriku erat. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu memegang hidupku. Ku berharga di mata-Mu. Ku percaya mujizat-Mu ada, kami percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang kuasa. Ku percaya mujizat-Mu nyata. Pemulihan bagi hidupku. Mari kita bersama-sama menyanyi, katakan ku percaya. Ku percaya mujizat-Mu ada, kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang kuasa, kami percaya. Ku percaya
mujizat-Mu nyata, pemulihan bagi hidupku. Mujizat itu bukan hanya buat saya, mujizat itu bukan buat kita semua. Bagi kita semua yang percaya akan mujizat itu akan terjadi. Amin saudara. Amin. Ku percaya mujizat luar biasa. Ku percaya Kau Tuhan yang mulia. Ku percaya mujizat bekerja, pemulihan bagi hidupku, kelepasan bagi hidupku, pemulihan bagi hidupku. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada pengumuman atau langsung Ibu. Ya, bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada hambanya Bapak Aris. Rasanya belum afdol kalau Pak Aris belum mengenalkan timnya. Karena saya percaya, saya senang sekali kalau lihat anak muda itu yang maju, yang bergerak, yang untuk Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah tua-tua saudara, bukan yang tua mati dulu, bukan. Yang tua doain yang muda supaya yang muda sukses maju, amin. Ya, yang tua punya hikmat, yang tua punya doa. Doakan anak-anak muda kita supaya Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Anak-anak muda boleh dipakai Tuhan, amin. Bisa diperkenalkan Pak Aris. Dan mereka ini bukan pengangguran, tidak. Itu dokter loh saudara. Nah, ada dokter di sini. Ini guru bas, ini guru juga. Bisa maju kali Pak, nanti kesempatan mau difoto sama Iman sekalian. Ya, nanti Pak Aris bisa perkenalkan. Ya. Saya persilakan. Ya. Nama saya dulu. Aduh, narsis amat ya. Saya mah Aris, udah ketahuan tadi saya udah perkenalan diri, saya Aris. Iya, pemain keyboard kami. Bapak, masih saudara. Saudara Tobias, seorang dokter di rumah sakit swasta di Jakarta. Iya, yang kedua. Bisa mungkin Tobias maju ke depan, lihat supaya kelihatan gantengnya Tobias. Nah, anak-anak Tuhan, anak-anak muda, pilar-pilar gereja, masa depan gereja, ganteng-ganteng, pinter-pinter, mau melayani Tuhan. Ini dia Tobias, ya. Iya, yang kedua pemain bass kita Jupiter. Wow, Jupiter. Ngomong dong. Ya, tuh anak sekarang gayanya begitu, saya hello-nya ya. Yang ketiga pemain drum dan sekaligus arranger di CD kita kayak kue bae, Immanuel. Iya, ini dia Immanuel. Ya, ada arranger, ada guru, dia guru drum, dia guru bass, dia guru dokter. Dia guru WL. Dan kita semuanya beri kemuliaan untuk Tuhan. Maju terus anak muda. Haleluya. Terima kasih sekali lagi Pak. Tuhan memberkati dan Tuhan pakai, lengkapi dengan pengurapan Roh Kudus. Sehingga jari-jarimu tatkala main piano ada orang yang sampai benar hancur hati. Dan mereka boleh bertobat. Amin. Dan basmu yang debak-debuk boleh mempertobatkan hati. Wah iya aku berdosa, aku bertobat. Cedar. Iya Tuhan terima kasih kesempatan aku bertobat. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Dan pagi hari ini kita semua bersuka cita ya. Oh ya. Soundman kita namanya Daniel. Ya. Daniel Sumarau. Iya. Iya Daniel. Tapi hari ini dia tidak di lubang singa, dia ada di sound. Udah lepas, udah. Oh sudah lepas. Udah selesai katanya. Ya. Tepuk tangan untuk Daniel. Ya kita berjumpa lagi di hari Minggu dalam ibadah kita pukul 9 dan sekolah minggu juga ada di atas, juga sama pukul 9. Dan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan sampai hari Sabtu kita akan doa malam bersama onsite, memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Jadi besok
besok hari Jumat ya. Besok hari Jumat, Sabtu tidak ada karena saya ada di Bangka dan saudara berdoa sendiri di rumah. Dan baru doa pencurahan Roh Kudus, memperingati pencurahan Roh Kudus dimulai hari Senin. Dan tolong doakan saya juga ada dalam pelayanan. Besok pagi saya akan melayani di Pulau Bangka di dalam rangka juga hari pencurahan Roh Kudus. Saya percaya doa orang benar besar kuasanya. Mari kita bangkit berdiri. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam ibadah. Terlebih kami berterima kasih Engkau sudah ada di surga, Engkau naik ke surga bagi kami semuanya. Dan kami tidak sendiri, Kau curahkan Roh-Mu sebagai penolong, memimpin, mengingatkan kami Tuhan. Menghibur kami, memberi kekuatan setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang menyertai kami sampai kesudahan alam. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini. Berkati tim musik dari Pak Aris Tuhan. Berkati Asers, berkati semuanya soundman, berkati semua yang hadir, bahkan berkati seluruh persembahan yang akan dipersembahkan nanti. Ya Tuhan, kami percaya persembahan apapun yang dipersembahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan ampuni segala dosa kesalahan kami. Kami bukan menghina Tuhan di dalam mempersembahkan, kami memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Roh Kudus sertai perjalanan hidup kami. Terlebih besok hamba-Mu akan berangkat ke Bangka dalam pelayanan-Mu Tuhan. Kami mohon kiranya penyertaan-Mu yang sempurna ada atas setiap kami. Dan Ibu Bapak besok yang bekerja juga Engkau sertai. Oh Tuhan, jauhkan dari mara bahaya celaka maut, dijauhkan dari orang berbuat niat jahat. Anak-anak yang bersekolah Tuhan Kau juga tolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih. Kami percaya yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang dalam pergumulan Tuhan memberikan kemenangan. Karena Allah kita hidup, Allah pemenang. Yesus Kristus namanya. Terima kasih, mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan nanti doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Berkat yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun memberkati kehidupan jasmani dan rohani kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. GPA keluarga Allah, we are family. Masih ada lagu Pak? Ya. Serahkan. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Ibadah telah selesai, silakan duduk bersaat teduh dan sampai jumpa ibadah-ibadah mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Suddenly brought to life when I met you.